Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nah, anak-anak yang harus disediakan yaitu buku catatan dan buku tugasnya. Dan ingat, harus teliti dalam mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video ini. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi menentukan ide pokok. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Bumel akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Agar lebih paham, ayo kita pahami kata per kata. Gagasan adalah ide atau pikiran, sedangkan dasar adalah awal. Jadi artinya ide pokok itu gagasan atau ide yang menjadi dasar ketika mau membuat suatu paragraf. Jadi apabila kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya terlebih dahulu. Selanjutnya dari ide pokok itu akan kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Itu ya anak-anak. Nah, Bumel ada sebuah paragraf. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca dengan seksama. Lalu kita coba cari kalimat utamanya berada di mana? Ataukah di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya, kalimat utama itu kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, apabila kalian bingung dalam mencari kalimat utama, maka setelah membaca paragraf tadi, kalian harus tahu isi teksnya atau isi bacaannya. Dengan membuat pertanyaan, paragraf itu membahas tentang apa? Setelah menemukan jawabannya, jawaban tersebut berada pada kalimat yang mana? Nah, itulah yang dinamakan kalimat utama. Sudah paham ya teman-teman untuk mencari kalimat utama. Selanjutnya, kita akan mencoba bersama-sama menentukan ide pokok. Diperhatikan ya anak-anak, Bumel ada paragraf, sebuah teks, ada 2 paragraf. Diperhatikan saat Bumel membacakannya. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak biasa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, untuk paragraf pertama, kita akan menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, kita menemukan bahwa kalimat utama berada di awal kalimat, yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang berada pada kalimat utamanya tersebut. Ya, tadi kan kalimat utama sudah ditemukan, ya kan? Akhirnya kita sudah bisa menarik ide pokok dari kalimat tersebut. Kalimat utamanya itu tadi, yaitu apa anak-anak? Bunglon adalah hewan reptil. Jadi ide pokok dari paragraf tersebut yaitu menarik dari kalimat utamanya, yaitu bunglon adalah hewan reptil. Ya, masih ingat nggak waktu Bumel menjelaskan yang pertama dengan cara mengurangi kalimat atau kata yang ada di dalam kalimat utama. Itu ya ide pokok. Paragraf 1 sudah kita temukan ide pokoknya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Kita lihat ya teksnya tadi.
Nah, dari paragraf ini kita menemukan bahwa kalimat utama berada di mana? Kita cari. Kalau kalian bingung, dengan cara apa? Dengan menggunakan kalimat pertanyaan, paragraf itu membahas tentang apa? Ya kan? Membahas tentang apa ini? Membahas tentang bahwa si bunglon ini bisa merubah warnanya, merubah badannya ya, merubah warna badannya. Nah, dari kalimat tadi, jawaban tadi bisa menemukan kalimat utamanya, yaitu pada kalimat yang paling depan. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya, ya kan? Nah, kita tarik dari kalimat utama tersebut menjadi ide pokok, yaitu bunglon adalah hewan yang dapat merubah warna tubuhnya, atau boleh bunglon dapat berubah warna. Itu ide pokok dari paragraf kedua. Nah, dari kita menentukan ide pokok paragraf 1 dan 2 tersebut dapat menemukan kesimpulan dari teks bacaan tersebut, yaitu bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Itu ya anak-anak, itu kesimpulan dari bacaan yang berjudul bunglon. Jadi anak-anak, dapat kita pahami cara kita menyimpulkan suatu bacaan yaitu dengan menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, kita mencari dulu ide pokoknya terlebih dahulu, akan mendapatkan kesimpulan dari bacaan yang kita baca. Gitu ya anak-anak. Alhamdulillah, belajar kita hari ini semoga bisa dipahami dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kalian. Kita tutup dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikian pelajaran